Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang membuktikan validitas instrumen baik tes maupun non-tes. Ada 3 kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah Anda bisa mengetahui apa itu validitas atau pengertian dari validitas, kemudian mengetahui jenis-jenis membuktikan validitas, kemudian yang terakhir adalah mengetahui cara membuktikan validitas, khususnya untuk validitas isi. Jadi, memang saya hanya garis bawahi ke validitas isi, karena validitas isi ini sering digunakan untuk mahasiswa level S1, ya. Kemudian untuk jenis-jenis yang lainnya saya hanya akan menggambarkan secara general saja, gitu. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu validitas. Nah, sebenarnya dari kata valid kita bisa memahami bahwa valid itu sah, ya, legal, sesuai. Nah, artinya bahwa berarti validitas itu kita ingin mengukur kesahan suatu instrumen, kesesuaian suatu instrumen. Nah, kalau Allen dan Yen itu mengatakan bahwa membuktikan validitas itu merujuk pada sejauh mana instrumen yang dibuat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi kata kuncinya adalah instrumen yang kita buat ini mengukur apa yang hendak diukur. Maksudnya adalah jika tujuan pengukuran kita adalah misalkan untuk mengetahui kemampuan critical thinking siswa, maka kita harus bisa pastikan, kita harus bisa buktikan bahwa secara validitas, ya, kita harus buktikan validitasnya bahwa ini memang betul-betul mengukur kemampuan berpikir kritis. Takutnya apa? Kita sudah susun instrumennya nih, ternyata instrumen yang kita susun itu tidak sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kritis. Artinya, berarti hasil dari tesnya nanti memang tidak akan mengukur apa yang hendak diukur. Makanya, sebelum dilakukan testing, ya, itu langkah sebelumnya adalah dilakukan namanya pembuktian validitas. Nah, oleh Heri Retnawati dia katakan bahwa validitas itu akan menunjukkan dukungan fakta dan empiris dan alasan teoritis terhadap interpretasi suatu skor instrumen dan terkait dengan kecermatan pengukuran. Jadi memang ini berkaitan dengan kesesuaian kecermatan dari pengukuran atau instrumen yang kita buat. Lalu jenis-jenis membuktikan validitas itu apa saja? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada 3 jenis. Yang pertama adalah validitas isi, ada namanya validitas konstruk, ada namanya validitas kriteria. Nah, insya Allah nanti kita akan banyak membahas tentang validitas isi. Nah, validitas isi itu merupakan keterwakilan pertanyaan terhadap kemampuan khusus yang hendak diukur. Dan ini biasanya dilakukan oleh expert judgment atau ahli di bidang instrumen yang kita buat. Misalkan nih, kita membuat instrumen matematika atau tes kemampuan matematika, maka yang bisa melakukan validasi terhadap instrumen kita adalah orang-orang matematik, dosen-dosen matematik, atau ilmuwan di bidang matematik. Nah, begitu juga misalkan kalau di pendidikan agama Islam, maka yang bisa melakukan validasi terhadap instrumen kita adalah yang memahami tentang keilmuan pendidikan agama Islam. Berarti orang-orang yang punya background pendidikan agama Islam. Nah, untuk membuktikan validitas isi ini nanti ada 2 jenis. Ada namanya index icon, kemudian ada yang kedua adalah indeks Gregory, ya, yang tahun 2017, ya. Kemudian bagian yang kedua atau validitas yang kedua ada namanya validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen mengungkap suatu kemampuan atau konstruk teoritis tertentu yang hendak diukur. Jadi misalkan nih, kita membuat instrumen critical thinking, ada 5 indikator. Kemudian kita melakukan berdasarkan uji coba, kemudian kita lihat, kita analisis faktornya.
sesuai tidak dengan indikator yang kita buat. Biasanya ini bisa dikerjakan secara manual, tetapi lebih cepatnya itu menggunakan tools komputer. Atau dalam hal ini kita menggunakan software SPSS. Itu bisa lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah namanya validitas kriteria. Nah, validitas kriteria itu sebenarnya dibagi ada dua, ada namanya predictive validity, ada namanya concurrent validity. Nah, predictive validity itu maksudnya apa? Untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tes memprediksi kemampuan peserta di masa mendatang. Kemudian, concurrent validity itu adalah mengestimasi kemampuan dengan alat ukur lain dengan tenggang waktu yang hampir bersamaan. Jadi maksudnya begini, kita punya instrumen yang kita buat secara pribadi, kemudian nanti kita uji cobakan ke responden, ya. Kita uji cobakan ke responden, kemudian ada instrumen lain yang lebih terstandar, yang juga diuji cobakan ke responden, kemudian selanjutnya kita cari koefisien regresinya, ya, atau korelasinya, gitu. Itu yang dilakukan pada validitas kriteria. Tetapi bukan kita mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Tetapi yang dikorelasikan adalah skor instrumen yang kita buat dengan skor instrumen yang telah dibuat sebelumnya yang lebih terstandar. Misalkan nih, kita buat ada tes TOEFL misalkan. Jadi tes TOEFL ini kita buat misalkan kita berada dalam suatu instansi, kemudian kita ingin lihat validitas kriterianya, maka kita bandingkan dengan hasil tes TOEFL yang sudah terstandar, misalkan ITP, ya, yang sudah berskala internasional. Kemudian dilakukan korelasi lah di sana, gitu, ya, atau kita melakukan regresi sederhana lah di sana, gitu. Nah, itu terkait dengan jenis-jenis membuktikan validitas. Nah, sekarang ini saya akan bahas langkah-langkah membuktikan validitas isi. Nah, jadi yang pertama, tentu sebelum kita melakukan validitas adalah kita telah menyusun instrumennya. Nah, pembahasan tentang bagaimana menyusun instrumen baik tes maupun non-tes itu sudah ada pada video saya sebelumnya, yang mana kita mulai dari membuat definisi konseptual operasional, ya, kisi-kisinya. Di dalam kisi-kisi itu ada indikator, kemudian ada butir, kemudian ada juga rubrik penskorannya, ya. Maka langkah dari membuktikan validitas isi itu adalah kita memberikan dulu ini kepada siapa? Kepada minimal 3 ahli. Dengan kepakaran yang relevan. Jadi ini kata kuncinya. Minimal ketiga ahli dengan kepakaran yang relevan. Kemudian apa? Ahli itu memberikan masukan, ya. Berupa apa? Kesesuaian komponen instrumen dengan indikator. Jadi dia lihat, oh indikatornya sesuai atau tidak. Kemudian indikator dengan butir. Benarnya substansi butir, kejelasan kalimat dalam butir. Jika merupakan tes, maka pertanyaan harus ada jawaban antara kunci jawabannya, ya. Kemudian kalimat-kalimatnya tidak membingungkan. Format tulisannya, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Itu yang diberikan masukan oleh validator. Atau biasa juga disebut dengan rater. Ya. Jadi kalau Anda menemukan rater itu maksudnya adalah ahli, ya. Atau validator, boleh. Nah, kemudian setelah langkah pertama diberikan kisi-kisi butir instrumennya ke validator, kemudian validator memberikan masukan, langkah ketiga adalah kita melakukan perbaikan berdasarkan masukan ahli tersebut. Nah, modelnya untuk bisa kita pantau bagaimana perubahan dari validator setelah memberikan masukan, kemudian kita melakukan perbaikan, maka ditambahkanlah yang ini. Kita buat bentuknya adalah, ini saya coba. Jadi, nah, untuk membuat agar kita lebih melihat perbedaan antara setelah divalidasi dan setelah Anda perbaiki, maka dibuatlah tabel seperti ini. Jadi saya akan tunjukkan tabelnya dulu, ya. Nah, ini tabel masukan perbaikan butir dari ahli. Misalkan nih, ahli 1
Ya, jadi ahli 1 dan 2 itu memberikan masukan, misalkan citra diri tidak masuk pengendalian diri. Misalkan ini berarti instrumen berkaitan dengan non-tes, ya, angket. Nah, tindak lanjutnya apa? Butir 6 tidak dipakai, kisi-kisi diperbaiki. Oke. Nah, sekarang ahli 1 dan 3. Masukannya apa? Memperbaiki redaksi butir 1. Nah, berarti yang Anda lakukan atau tindak lanjut yang Anda lakukan adalah perbaikan butir 1. Nah, sama juga misalkan 1, 2, ahli ke-1 dan ke-2 perbaikan redaksi butir 4. Maka yang Anda lakukan adalah perbaikan butir 4. Jadi, di sini ada 2 kolom, ada 3 kolom. Yang pertama adalah kolom ahli, kemudian masukan ahli itu apa, kemudian tindak lanjut yang Anda lakukan untuk perbaikan instrumen tersebut. Ini Anda juga buat nantinya di tugas Anda nantinya, ya, gitu. Oke, sekarang kita kembali ke yang sebelumnya, ya. Jadi ini saya coba kembali. Nah, itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah setelah kita melakukan perbaikan terhadap instrumen kita, maka kita meminta ahli untuk menilai. Jadi, kita meminta nih, kita minta ahli untuk dia nilai instrumen kita. Yang mana yang dia lihat adalah kesesuaian antara butir dengan indikator, ya. Inilah yang dia lihat ini. Poin kedua ini, ya. Kemudian setelah Anda perbaiki, dinilai kembalilah oleh validator atau ahli atau expert judgment, ya, gitu. Nah, setelah dinilai, maka kita lakukan namanya indeks kesepahaman atau perhitungan indeks kesepahaman. Karena tadi ada 3 ahli, ya. Kita lihat indeks kesepahamannya, kemudian kita menginterpretasikan hasilnya, kemudian kita menyimpulkan bahwa, oh, butir 1 ini valid, sangat valid misalkan, atau sangat kuat, tidak kuat misalkan, sedang, dan lain sebagainya. Nah, prosesnya itu saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini contohnya misalkan nih, kita punya instrumen. Jadi, di sini ada tes prestasi matematika. Tentu kita telah menyusun. Jadi, bagusnya adalah begini. Jangan pisah-pisah, ya. Misalkan nomor 1. Ini ada indikator, kemudian bentuk instrumennya apa, butir soalnya apa, sehingga nanti cepat dilihat oleh validator. Kan yang ingin dilihat apa? Kesesuaian indikator dengan butirnya. Jadi, usahakan nih, ketika Anda menuliskan ketika Anda menyerahkan naskah instrumen Anda ke validator, dibuat seperti ini. Ada indikator, kemudian butirnya di samping. Atau pertanyaan-pertanyaannya yang di samping, supaya dilihat memang, oh, sesuai tidak. Gitu. Jangan menyulitkan validator ketika memeriksa. Kisi-kisinya beda, butirnya beda, sehingga bolak-balik tuh validator untuk memeriksa kesesuaian indikator dengan butir yang kita buat. Jadi, usahakan buat seperti ini. Ada nomor, indikator, kemudian butirnya. Ini pilihan saja nih, ya. Ini pilihan saja, ya. Gitu. Selanjutnya, ini format penilaian ahli. Jadi, masing-masing ahli itu kita beri format seperti ini. Jadi, ini formatnya. Kalau misalkan, ini kan ada 5 nih, berarti ada 5 nomor soal yang kita buat. Kalau angket, misalkan angketnya itu ada 20, maka di sini juga sampai 20, ya. Sampai 20. Dan ini diberikan kepada masing-masing ahli atau rater, ya. Nah, sekarang ini apa? Ini kategorinya. Kalau 1 itu tidak relevan, kalau 2 kurang relevan, kalau 3 cukup relevan, kalau 4 relevan, kalau 5 sangat relevan. Jadi nanti ahli tinggal dia centang. Oh, ini sangat relevan. Oh, ini relevan. Ini cukup relevan dan lain sebagainya. Nah, dari hasil masing-masing ahli itu kemudian kita buat tabulasi dari 3 rater atau 3 ahli. Misalkan nomor 1, ahli pertama itu dia beri poin 5. Ahli 2 dia beri poin 4. Ahli 3 dia beri poin 4. Makanya itu kita
nanti akan menghitung yang namanya indeks kesepakatan. Khususnya pada kesempatan kali ini saya hanya fokus pada indeks kesepakatan icon atau indeks icon. Ya. Kemudian misalkan soal nomor 2, ahli 1 itu memberikan poin 3, ahli 2, 5, dan seterusnya. Nah, dari format ini kemudian kita melakukan tabulasi, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita melakukan perhitungan indeks kesepakatan. Nah, yang dalam hal ini kita akan menggunakan indeks kesepakatan icon. Nah, proses menghitungnya itu kita menggunakan rumus ini. Ini rumus yang kita gunakan. Nah, sekarang saya coba jelaskan. Jadi, ini itu adalah indeks kesepakatan, kemudian S itu adalah skor rater atau skor yang diberikan ahli dikurangi dengan skor terendah. Nah, misalkan nih seperti ini. Saya coba kembali lagi. Ini kan skor terendahnya adalah 1, ya. Kemudian yang diberikan oleh ahli adalah 5, ya. Jadi skor terendahnya adalah 1, kemudian yang diberikan ahli adalah 5. Maka S itu adalah 5 dikurang dengan 1. Nah, coba lihat yang ini kasusnya ya. Jadi S1, maksudnya S1 ini adalah skor yang diberikan oleh ahli pertama. Skornya kan 5. Berarti S1-nya adalah 5 kurang 1. Kemudian ahli kedua, itu 4 yang diberikan. 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Kemudian yang ketiga, 4 dikurang 1 juga itu sama dengan 3. Sehingga ini tinggal dijumlahkan. Karena kan di sini rumusnya adalah sigma S atau jumlah dari S. Maka kita jumlahkan 4 tambah 3 hasilnya adalah 10. Nah, bagian atas kita sudah temukan. Kemudian, N itu apa? N itu adalah banyaknya rater atau ahli. Ada berapa? Berarti ada, untuk kasus ini berarti ada 3 ahli di sana. Kemudian, C itu adalah banyaknya kategori yang dipilih. Kategorinya ada berapa? Ada 5 tadi, ya. Ini. Ada tidak relevan, kurang relevan, cukup relevan, relevan, dan sangat relevan. Kategorinya itu ada 5. Maka berarti di sini C-1 atau C kurang 1 berarti 5 kurang 1 atau 4. Nah, kita coba hitung. Maka inilah yang namanya indeks kesepakatan untuk soal atau butir nomor 1. Indeksnya berapa? 0,83. Cara hitungnya seperti ini. Saya coba peragakan 1 ya. Nah, sigma S-nya berapa? Sigma S-nya adalah 10. Maka kita 10 dibagi dengan N-nya berapa? N-nya adalah 3. Oke. Kemudian C-nya berapa? C-nya tadi 5. 5 dikurang 1 itu adalah 4. Nah, untuk mendapatkan 10 tadi saya sudah jelaskan ya. Ini diperoleh S1, S2, S3-nya diperoleh. Kalau S1 itu berarti 5 dikurang 1. Kalau S2-nya atau skor rater keduanya itu adalah 4 dikurang 1. Kemudian ketiganya berarti 4 kurang 1 juga. Maka ini dijumlahkan 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Makanya di sini 10. Nah, hasilnya apa? Ini adalah 10 per 12. Nah, 10 per 12 itu sama saja dengan 0,833 dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka indeks kesepakatannya adalah 0,83. Ini juga sama pasti. Ini berarti tinggal kita cari, berarti ini 9 per 12, ini 7 per 12, ini 9 per 12. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan kriteria. Kriterianya apa? Ketika indeks kesepakatannya itu kurang dari, jadi kurang dari 0,4, maka dikatakan validitasnya rendah. Kalau di antara 0,4 sampai 0,8 maka sedang. Nah, jika lebih dari 0,8 maka tinggi. Nah, maka kita bisa lihat bahwa semuanya skornya itu berada pada
validitasnya itu sedang sampai pada tinggi. Artinya memang sudah bagus nih instrumen yang kita buat. Tidak ada lagi yang rendah. Kalau ada yang rendah, mau tidak mau kita tidak boleh menggunakan butir tersebut. Makanya kenapa ketika kita melakukan atau membuat instrumen penelitian itu, kita tidak boleh pas-pas. Misalkan kita akan menggunakan 20 butir, yang Anda buat 20 butir. Tidak, tetapi minimal 3 kali lipatnya. Kenapa? Karena tadi takutnya ada yang rendah. Kenapa kita harus memilih? Misalkan, dari 3 kali lipat yang kita sediakan, ternyata ada satu itu dia validitasnya tinggi, maka yang kita pilih adalah yang tinggi. Jangan kita memilih yang sedang, apalagi yang rendah gitu. Gitu ya. Jadi itu cara bagaimana kita menghitung indeks kesepakatan. Kemudian ini adalah kriteria yang digunakan. Kriteria ini saya merujuk pada bukunya Ibu Prof. Heri Retnawati ya, tahun 2016 gitu. Nah, itu contoh hasil perhitungan indeks kesepakatan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh hasil menghitung indeks kesepakatan untuk instrumen non-test. Pada umumnya, itu prosesnya sama. Jadi, pada umumnya prosesnya sama. Kita menghitung S1, S2, S3, kemudian kita sigmakan, kita cari indeks kesepakatannya menggunakan rumus yang tadi. Kriterianya juga sama, ini. Nah, yang membedakan adalah kita bisa menghitung. Kita melakukan penghitungan koefisien Aiken untuk angket secara keseluruhan. Kalau tadi itu adalah secara satu-satu atau per butir, kemudian ini kita bisa melakukan indeks kesepakatan secara keseluruhan. Sebenarnya itu kita hanya mengambil dari sini saja. Jadi, ini 74 dari mana? Jadi 74 itu diperoleh dari mana? Dari jumlah keseluruhan. Misalkan rater 1 atau ahli 1. Ini totalnya pasti 74 nih. Ini 1, 2, ini 5 ya. Poinnya 5 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sampai pada 13. 14 berarti 14 sampai 14 itu dia poinnya 5. Nah, 14 dikali 5 kan hasilnya adalah 70. Nah, kemudian hanya ada satu yang poinnya 4, berarti 70 ditambah 4 hasilnya 74. Jadi nilai 74 itu diperoleh dengan menjumlahkan dari butir 1 sampai 15. Sama juga dengan rater 2 atau ahli kedua, kemudian ahli ketiga. S-nya juga sama, S1, S2, S3-nya itu kita jumlahkan ini semua, ya. Ini dijumlahkan. Hasilnya berapa? Ini juga hasilnya berapa? Ini juga hasilnya berapa? Kemudian ini juga hasil sigmanya berapa, ya? Sama. Oke, nah sekarang selanjutnya kita tinggal menghitung indeks Aiken-nya, indeks kesepakatannya, menggunakan rumus yang sama. Berarti kita tinggal ambil jumlahnya ini, oke, dibagi dengan N kali C min 1. Ya, gitu. Maka hasilnya adalah 0,79. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi kali ini. Sebagai tugasnya adalah silakan Anda melakukan pembuktian validitas isi terhadap 2 instrumen yang telah Anda buatkan di UTS, ya, yang mana dilakukan oleh 3 ahli. Ahlinya itu untuk saat ini karena latihan, boleh Anda meminta teman-teman Anda sebanyak 3 orang, kemudian memberikan penilaian terhadap instrumen yang Anda buat, kemudian Anda melakukan perhitungan indeks Aiken-nya. Prosedurnya, langkah-langkah membuktikan validitas isi itu bisa Anda lihat di slide saya atau penjelasan saya sebelumnya, yaitu ada 4 langkah tadi ya. Yang pertama adalah kita berikan kisi-kisinya, kemudian ahli memeriksa, setelah diperiksa kita melakukan perbaikan dengan membuat tabel tadi, masukan dan tindak lanjutnya apa, kemudian yang terakhir adalah kita meminta validator, rater, atau ahli untuk melakukan penilaian. Nah, dari hasil penilaian ahli itu kemudian kita mengukur indeks kesepakatannya, atau indeks Aiken-nya.
Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.